Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AM Islami. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas penyebab manusia saling membunuh satu sama lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah sekalian, manusia adalah makhluk yang dianugerahi kecerdasan alamiah dibanding makhluk lain di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai berpikir bagaimana menciptakan perdamaian dan pertikaian yang mengakibatkan kerugian dan kecemasan psikologis yang membuat manusia merasa tidak nyaman untuk hidup. Manusia sendiri mempunyai sejarah kelam ketika nyawa dengan murahnya hanya untuk sebuah kekuasaan dan dominasi. Berbeda dengan hari ini, ketika orang dapat menikmati hari yang cerah dan udara yang sejuk serta bebas berbelanja atau jalan-jalan di taman tanpa ancaman, lalu kehilangan nyawa atau kecemasan rasanya akan sangat tersakiti. Seolah tidak belajar dari sejarah, ada beberapa oknum manusia yang gemar membuat kerusakan dan ancaman sehingga mengganggu kedamaian dan ketentraman. Sehingga manusia berpikir, apa alasan ketika dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Inilah beberapa alasan mengapa manusia saling membunuh satu sama lain. Sakit hati dan masa lalu yang kelam. Psikolog modern telah melakukan penelitian selama 20 tahun untuk mengetahui mengapa orang damai tiba-tiba atas alasan tertentu dapat terpancing secara emosional dan psikologis, lalu hasrat membunuhnya muncul. Dalam penjelasannya, di dalam otak ada bagian prefrontal cortex yang mengatur tentang emosi dan respon. Dan di bagian itu ada amigdala yang mengatur tentang rasa takut dalam otak. Seseorang dengan sakit hati dan masa lalu yang kelam dapat dengan mudah dipancing emosionalnya, sehingga secara psikologis akan melakukan dan berpikir bagaimana orang lain harus merasakan rasa sakit yang sama seperti apa yang dialaminya. Di kondisi ini, otak tidak bisa mengendalikan lagi bagian yang mengatur rasa takut yang sudah terganggu oleh dominasi emosional atas respon masa lalunya. Balas dendam. Motif balas dendam seiring kita temui dalam pembunuhan, entah pembunuhan individu ataupun massal. Manusia pun mengingatkan hal buruk dan mengerikan yang telah dialaminya semasa hidup. Ingatan itu akan tersimpan di memori jangka panjang otak. Ketika orang dengan masa lalu yang pernah mengalami segala keburukan sudah mempunyai kemampuan untuk membunuh, maka otak mengendalikan rasa takutnya dan mengendalikan emosinya. Seseorang dengan masa lalu berjibaku dengan lingkungan pembunuhan dan kekerasan akan tumbuh sebagai calon pembunuh. Terlebih masa lalu mengerikan yang pernah dialaminya, seperti kehilangan orang tersayang, mendapat perlakuan kasar, dan lain-lain. Hukum alam dan sifat ego akan kekuatan. Natural law sebagai manusia pada zaman dahulu adalah saling membunuh untuk mendapatkan makanan, survival, dan daerah kekuasaan. Bahkan sampai sekarang masih terus terjadi perang untuk memperebutkan kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan. Manusia sendiri memiliki sifat berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dibandingkan orang atau kelompok lain. Dalam tanda kutip konotatif negatif, kompetisi dapat berubah menjadi adu kekuatan yang menyebabkan konflik dan hilangnya nyawa terjadi. Yang perlu dipikirkan kembali adalah apa masih relevan sifat-sifat hewan seperti itu dipakai di zaman sekarang. Otak manusia terus berkembang, kecerdasan manusia terus menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk paling superior di muka bumi. Manusia tidak ada habisnya berpikir bagaimana kedamaian tercipta dan masyarakat sosial yang baik terbentuk.
tetapi dirusak oleh segelintir oknum dengan membunuh menggunakan segala pembelaannya. Depresi. Depresi bisa menjadi alasan mengapa seseorang membunuh sesama. Beberapa alasan depresi ekstrim terjadi karena kekerasan rumah tangga, tekanan hidup, kualitas hidup yang tidak kunjung membaik, bangkrut, putus asa, kemiskinan, penyakit, dan lain-lain. Pengaruh obat-obatan, alkohol, dan kecanduan video porno secara radikal dapat menyebabkan depresi. Ketika seseorang dilanda depresi, maka emosional menjadi labil dan dapat dengan mudah ditunggangi oleh amarah yang berkecamuk. Ini menjadi alasan yang logis penyebab seseorang membunuh. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis untuk kelainan jiwa yang berhubungan dengan pembunuhan adalah psikopat. Psikopat adalah suatu penyakit karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutarbalik fakta, menebar fitnah dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Psikopat adalah suatu mental disorder yang pasif berbohong, tidak punya rasa empati, tidak memiliki rasa sakit, acuh, dan antisosial. Pendidikan yang lemah. Pendidikan yang lemah memicu ketidaktahuan dunia luar dan merasa dirinya selalu benar dan tidak menerima perbedaan dan pandangan orang lain. Sebaliknya, pendidikan yang cukup akan selalu menerima pendapat dan perbedaan sehingga tercipta apa yang dinamakan toleransi. Toleransi yang menyebabkan manusia bisa hidup bersama dalam perbedaan tanpa adanya konflik. Dengan bertoleransi akan terciptanya iklim harmonis dalam bersosial dan masyarakat. Agama Islam melarang setiap umatnya melakukan perbuatan keji dan mungkar. Di dalamnya termasuk berperang dan saling membunuh antar sesama muslim. Islam mengajarkan kedamaian. Islam tidak memperbolehkan membunuh orang kafir selama bukan kafir harbi, apalagi membunuh sesama muslim. Dalam ilmu syariah telah dinyatakan hukum membunuh nyawa sesama muslim adalah haram dan merupakan sebuah dosa yang besar. Tindakan tersebut diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana banyak dalil yang melarang perang dengan saudara sendiri. Orang yang membunuh nyawa seorang muslim tanpa hak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan siksa berupa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak akan dia keluar lagi abadi di dalamnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Berdasarkan ayat tersebut, jelas dikatakan orang yang membunuh nyawa muslim tanpa hak bukan hanya dimasukkan ke dalam jahanam saja, tetapi juga dilaknat dan dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam banyak kitab tafsir disampaikan menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, inilah ayat yang terakhir kali turun dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi ayat yang turun setelah ayat tersebut. Salah satu alasan haram membunuh nyawa muslim karena akan melahirkan dendam dari pihak keluarga atau kelompoknya. Dendam ini akan melahirkan aksi kedua, ketiga, dan seterusnya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dalam syariat Islam, dendam untuk membunuh diharamkan. Istilah nyawa dibayar nyawa tidak dikenal di dalam syariat Islam. Kalau yang dimaksud adalah balas dendam dengan cara membunuh lagi. Istilah balas dendam ini dibenarkan ketika melalui proses pengadilan yang sah.
jika aksi pembunuhan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan tanpa tekanan yang dilengkapi oleh saksi dan barang bukti, maka baru bisa dilakukan hukum qisas. Namun jika pengadilan yang sah tidak berhasil melakukan pembuktian, maka hukum qisas ini tidak bisa dijalankan. Adapun eksekusi hukum qisas dilakukan oleh petugas negara. Amal yang pertama kali dihisab dalam urusan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sedangkan dalam urusan dengan sesama manusia, amal yang dihisab pertama kali adalah urusan hutang nyawa. Jika ada seseorang yang membunuh nyawa sesama muslim, maka akan panjang urusannya. Dosa membunuh nyawa sesama muslim akan menjadi pintu gerbang dan faktor penentu utama apakah dia akan lulus dari hisab ataupun tidak. Dalam hadis riwayat Bukhari dituliskan, yang dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah masalah solat, dan yang pertama kali dihisab atas dosa sesama manusia adalah dosa menumpahkan darah muslim. Urusan ini juga dinilai penting oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak main-main ketika melarang umatnya agar tidak saling membunuh. Jika terjadi perang dan ada pembunuhan di dalamnya sementara kedua pelaku mengaku muslim, maka orang-orang tersebut diancam masuk neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Bakrah Nafi' bin Al-Haris berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila dua pihak muslim bertemu saling membunuh dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, wajar masuk neraka bagi yang membunuh, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau Nabi SAW menjawab, yang dibunuh masuk neraka juga, karena dia pun berkeinginan untuk membunuh lawannya. Umat Islam dimanapun berada adalah saudara. Karena itu tidak boleh seorang muslim menghunuskan pedang kepada sesamanya, apalagi sampai saling membunuh dan menumpahkan darah. Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan, bersabar dan syukurilah atas kehidupan ini. Jadilah orang baik dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.